Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 kelas Sistem Informasi Reguler 4A. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil ujian tengah semester kami untuk mata kuliah pemrograman web 2. Untuk kelompok sendiri, ada saya sendiri, Nanda Salsabila Azahra, sebagai moderator dalam presentasi kali ini. Dan dua rekan saya ada Farin Afandi dan juga Muhammad Yusuf. Oke, mungkin pada presentasi kami kali ini, kami akan membahas beberapa poin penting terkait perancangan sistem pendaftaran kursus online yang berbasis website. Yang pertama itu kami akan memaparkan perencanaan database yang digunakan dalam sistem ini, termasuk desain tabel dan juga relasi antar tabel, serta penerapan query SQL untuk menampilkan data kursus dan juga instruktur. Untuk yang selanjutnya itu kami akan menjelaskan proses pembuatan form pendaftaran kursus menggunakan PHP yang dilengkapi dengan validasi input dan juga memastikan data yang dimasukkan oleh pengguna itu sudah sesuai. Di sini kami juga akan menggunakan penggunaan array PHP dalam menampilkan daftar kursus serta bagaimana memanfaatkan query SQL untuk mencari peserta pada kursus tertentu. Kemudian kami di sini juga akan memperlihatkan integrasi antara PHP dan juga SQL dalam menampilkan jumlah pendaftaran pada setiap kursus secara dinamis. Dan yang terakhir kami akan mendemokan secara langsung pendaftaran kursus online serta juga menyimpulkan hasil proyek sebagai upaya dalam memahami perancangan dan juga pengelolaan sistem pendaftaran kursus berbasis website. Baik, mungkin untuk penjabaran yang pertama itu terkait desain database, pembuatan form PHP dan juga validasi, saya serahkan kepada rekan saya Muhammad Yusuf. Kepada Yusuf, dipersilahkan. Boleh izin share screen terlebih dahulu. Apakah sudah sampai? Sudah, boleh dilanjutkan. Baiklah, jadi di sini yang pertama saya jelaskan terlebih dahulu terkait tabel-tabel yang ada di dalam database ini. Kami memiliki 4 database, yakni users, instructors, registration, dan juga course, yang mana users ini akan menyimpan data-data pengguna yang telah mendaftar dan ingin mendaftar di kursus ini. Kemudian instruktur ini menyimpan data instruktur yang mengajar di kursus. Kemudian course ini terkait daftar kursus yang tersedia dan juga nama dari instrukturnya, dan juga registration sini akan menyimpan terkait data-data pendaftaran kursus para pengguna dan juga daftar kursus yang dia pilih. Nah, kemudian juga di sini untuk menampilkan instruktur yang mengajar lebih dari 3 kursus itu bisa menggunakan query. Nah, di sini terlihat instruktur atas nama Budi Santoso dan juga Lina Mulyani tampil karena mereka mengajar lebih dari 3 kursus, yang mana Budi Santoso ini mengajar 12 kursus dan juga Lina Mulyani ini mengajar 5 kursus. Nah, untuk selanjutnya itu kami akan mengarah ke arah terkait input data pengguna, yang mana kami menggunakan sistem seperti register dan juga login, yang mana di sini saya misalkan saja pengguna atas nama Alex dengan email alex@gmail.com juga password. Nah, passwordnya di sini sudah kami hash atau kami sembunyikan sehingga pada saat admin melihat di database, data terkait password pengguna ini tidak terlihat, sehingga mencegah terjadinya kebobolan data ataupun penyerangan terkait data pengguna. Kemudian jika telah berhasil mendaftar akan tampil terkait informasi yang telah diinput tadi selain nama dan juga email. Setelah itu bisa melakukan login dengan email yang telah didaftarkan tadi dan akan tampil ke arah terkait form untuk mendaftar kursus, yang mana di sini pengguna bisa menginput lebih dari 1 kursus tergantung pilihan mereka, dan saat diklik di daftar kursus ini akan tampil keseluruhan terkait kursus yang telah mereka pilih, dan juga kita bisa melihat di database-nya. Alex telah memilih 3 nama kursus yang sesuai dengan tampilan di sini tadi. Dan juga
Pada saat menu tampilan ini, pengguna diwajibkan untuk memilih minimal satu kursus. Dalam artian, pilihan kursus ini tidak boleh kosong. Minimal dipilih satu atau dua atau selebihnya. Jangan sampai kosong sama sekali. Dan juga pada saat logout juga akan berhasil logout. Mungkin begitu saja penjelasan dari saya. Saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih buat Yusuf yang sudah menjelaskan tentang database dan juga form PHP. Untuk penjelasan selanjutnya terkait materi implementasi array PHP dan juga SQL query serta integrasi antara PHP dan juga SQL akan dijelaskan oleh Fahren. Kepada Fahren, saya persilahkan. Terima kasih moderator. Izin untuk share screen. Oke, apakah sudah tampil? Sudah tampil. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan pada bagian C dan D. Di bagian C yang pertama adalah menggunakan PHP untuk menampilkan daftar kursus. Di sini perintahnya adalah buat halaman PHP menampilkan daftar kursus yang tersedia dengan informasi seperti nama kursus dan instruktur. Data kursus ini diambil dari tabel kursus di database. Gunakan array menampung data kursus yang diambil dan ditampilkan menggunakan for each. Oke, di sini saya sudah membuat PHP-nya, dan juga di sini adalah query untuk menampilkan data kursus yang diambil dari tabel kursus. Di sini saya menggunakan left join dikarenakan apabila kursus tersebut belum memiliki instruktur akan muncul instruktur tidak diketahui. Oke, mungkin langsung saja saya tampilkan bagaimana tampilan pada HTML-nya. Jadi ini adalah tampilan HTML-nya, daftar kursus seperti pemrograman dasar, instruksinya Budi Santoso, basis data instruksinya Linda Mulyani, web development Budi Santoso, dan lain-lain. Di sini ada sistem informasi bla 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 bla. Oke, selanjutnya di perintah kedua pada bagian implementasi PHP array dan SQL query ada mencari peserta kursus tertentu. Jadi perintahnya di sini adalah buatlah halaman PHP yang menampilkan daftar pengguna yang terdaftar pada sebuah kursus tertentu. Halaman ini harus menampilkan nama lengkap, nama lengkap pengguna, email, dan kursus yang mereka daftarkan. Gunakan query SQL untuk mendapatkan data peserta kursus yang dipilih, kemudian tampilkan hasilnya dalam tabel HTML. Oke, di sini saya sudah membuat PHP-nya seperti tadi. Saya membuat PHP-nya dan di sini ada query-nya. Di sini saya menampilkan kursus yang didaftarkan oleh mahasiswa. Oke, mungkin langsung saja saya tampilkan implementasinya pada HTML. HTML-nya di tidak kelihatan. Sebentar, Pak. Oke, di sini ada peserta kursus. Di sini ada nama, email, dan kursus web development. Di sini semuanya web development karena kan tadi perintahnya peserta kursus tertentu. Oke, mungkin itu saja penjelasan yang dari bagian C. Selanjutnya pada bagian D diperintahkan untuk menampilkan jumlah pendaftar pada kursus. Di sini buatlah halaman PHP yang menampilkan jumlah pengguna yang terdaftar pada setiap kursus. Gunakan query SQL untuk menghitung jumlah pendaftar kursus dan tampilkan daftar kursus beserta jumlah pendaftar yang terdaftar pada kursus tersebut. Oke, di sini saya seperti tadi saya sudah membuat PHP-nya, dan juga ini adalah query SQL-nya. Oke, langsung saja saya tampilkan implementasinya pada HTML-nya. Sini saya sudah membuat. Jadi di sini akan menampilkan kursus dan jumlah pendaftar. Jadi ada beberapa kursus pada tabel kursus, dan ini adalah jumlah pendaftar seperti pemrograman dasar ada 3 dan basis data ada 1 dan lain-lain. Di sini masih banyak lagi. Oke, mungkin sekian penjelasan saya mengenai bagian C dan D. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih buat Fahren dan juga Yusuf atas penjabaran yang luar biasa. Sebagai kesimpulan, melalui proyek ini kami telah berhasil merancang dan juga mengimplementasikan sistem pendaftaran kursus online berbasis website dengan memanfaatkan teknologi PHP dan juga SQL. Proses perencanaan ini dimulai dari pembuatan website dengan struktur tabel yang terorganisir, serta dilanjutkan dengan pembuatan form pendaftaran dan juga input data menggunakan PHP. Di sini juga kami mengimplementasikan penggunaan array PHP untuk menampilkan daftar kursus dan juga memanfaatkan query SQL dalam pencarian data peserta. Selain itu, sistem ini juga memungkinkan integrasi antara PHP dan juga SQL guna menampilkan informasi jumlah pendaftaran per kursus secara dinamis dan juga akurat.
Secara keseluruhan, proyek ini menggambarkan kemampuan kami dalam mengembangkan aplikasi berbasis website yang juga interaksi dan juga fungsional. Kami berharap sistem ini dapat menjadi salah satu solusi efektif dalam pengembangan dan juga pengelolaan kursus online di masa mendatang. Mungkin demikian presentasi dari kami. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.